Seluruh dunia mengenalnya sebagai ilmuwan jenius, tapi hanya sedikit yang benar-benar tahu. Tanpa Nikola Tesla, dunia modern seperti yang kita kenal hari ini mungkin tak akan pernah ada. Listrik, komunikasi, bahkan teknologi nirkabel, semua menelusuri jejak satu nama ini. Ini bukan sekedar kisah penemu. Ini adalah kisah seorang visioner yang mengalahkan zaman. Nama Nikola Tesla mungkin tidak sepopuler Edison di buku pelajaran, namun jejaknya tertanam dalam hampir setiap alat modern yang kita gunakan hari ini. Dari listrik yang menerangi kota hingga teknologi komunikasi nirkabel, semuanya bisa dilacak kembali pada satu otak jenius yang hidup di antara abad 19 dan 20. Nikola Tesla lahir pada malam badai petir 10 Juli 1856 di sebuah desa kecil bernama Smiljan, yang kini masuk wilayah Kroasia. Ibunya adalah penemu rumahan, meski tak pernah mendapat gelar akademik. Ia menciptakan alat-alat praktis untuk kebutuhan rumah tangga dan menghafal puisi panjang di luar kepalanya. Ayahnya adalah seorang pendeta gereja ortodoks dan juga penulis. Dari dua orang tuanya, Tesla mewarisi memori fotografis, kemampuan bahasa, dan kecintaan mendalam terhadap ilmu pengetahuan. Sejak kecil, Tesla menunjukkan gejala yang tidak biasa. Ia bisa membayangkan alat-alat secara visual dengan sangat rinci, melihatnya dalam 3 dimensi di pikirannya, dan memodifikasinya tanpa harus menggambar. Ia bisa menyelesaikan perhitungan rumit dalam pikirannya saja. Apa yang bagi banyak orang terlihat seperti imajinasi berlebihan, bagi Tesla justru adalah proses kreatif yang nyata. Pendidikan formalnya terseok. Ia pernah belajar di Graz University of Technology dan Charles Ferdinand University di Praha, namun tak pernah menyelesaikannya. Meski begitu, kemampuannya menarik perhatian para insinyur dan ilmuwan di Eropa. Ia sempat bekerja di perusahaan telegrafi dan kelistrikan di Budapest dan Paris, sebelum akhirnya pindah ke Amerika Serikat di usia 28 tahun dengan harapan besar dan hanya beberapa sen di saku. Di New York, Tesla bertemu Thomas Edison, yang saat itu sedang berada di puncak karirnya. Edison dikenal keras kepala, praktis, dan lebih mengutamakan hasil bisnis. Tesla sebaliknya adalah pemikir idealis yang mengutamakan efisiensi dan keindahan dalam desain ilmiah. Awalnya mereka bekerja sama, namun tak lama Tesla keluar, merasa bahwa visinya tidak sejalan dengan pendekatan Edison yang konservatif. Perbedaan paling tajam di antara mereka adalah pandangan soal listrik. Edison mempopulerkan sistem arus searah yang tidak efisien untuk ditransmisikan dalam jarak jauh. Tesla justru mengembangkan sistem arus bolak-balik atau AC yang jauh lebih efisien, lebih murah, dan lebih praktis digunakan untuk menerangi seluruh kota. Melalui kemitraan dengan pengusaha George Westinghouse, sistem AC ciptaan Tesla mulai menggantikan sistem Edison di berbagai wilayah Amerika. Perang arus pun pecah. Edison meluncurkan kampanye hitam terhadap arus bolak-balik, termasuk dengan mengeksekusi hewan menggunakan listrik AC untuk menunjukkan bahayanya. Tapi, sains tidak bisa dibungkam oleh propaganda. Pada tahun 1893, World's Columbian Exposition di Chicago menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah pameran dunia diterangi sepenuhnya oleh listrik AC. Jutaan orang menyaksikan teknologi Tesla beraksi. 2 tahun kemudian, proyek ambisius Tesla lainnya berhasil. Pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia di air terjun Niagara dioperasikan dan mengalirkan listrik hingga ke kota Buffalo. Tesla telah membuktikan bahwa visinya bukan sekedar teori, melainkan masa depan. Tapi, Tesla tak berhenti pada listrik. Ia menjelajahi wilayah-wilayah lain dari ilmu pengetahuan, transmisi energi tanpa kabel, radio, radar, robotika, sinar X, bahkan gagasan tentang mesin terbang vertikal dan teknologi yang kini menyerupai drone modern.
Di laboratoriumnya di Colorado Springs, ia membangun transformator raksasa yang menghasilkan petir buatan dan mengirimkan sinyal nirkabel ke berbagai titik. Ia percaya bahwa suatu hari nanti manusia bisa mengirimkan informasi, suara, bahkan energi melintasi samudera tanpa kabel. Namun ambisinya yang terlalu besar membuat banyak investor kehilangan minat. Salah satu proyek paling ambisiusnya, Menara Vandercliff, yang ia rancang untuk mentransmisikan energi listrik tanpa kabel ke seluruh dunia, dihentikan sebelum selesai. JP Morgan, sang penyandang dana, menarik dukungan karena Tesla menolak menjadikan proyek itu sarana komersial. Tesla tidak peduli pada keuntungan. Ia ingin memberi energi gratis untuk semua orang. Justru karena itu, ia ditinggalkan. Setelah Vandercliff gagal, kehidupan Tesla mulai merosot. Ia menarik diri dari publik, hidup berpindah-pindah dari satu hotel ke hotel lain di New York, ditemani burung-burung merpati yang ia rawat. Ia tetap mengajukan paten, tetap meneliti, namun kian terpinggirkan. Di akhir hidupnya, Tesla hidup dalam kesunyian. Ia tidak memiliki harta, tidak memiliki keluarga, namun pikirannya tetap tak pernah berhenti bekerja. Ia wafat pada 7 Januari 1943 di kamar 3327 Hotel New Yorker. Dunia ilmiah perlahan menyadari betapa banyak kontribusi yang ia berikan. Beberapa dekade setelah kematiannya, Tesla mulai mendapatkan pengakuan yang layak. New York State secara resmi menetapkan 10 Juli sebagai Nikola Tesla Day. Namanya dipasang di sudut jalan Manhattan. Museum-museum dibangun atas namanya. Bahkan perusahaan mobil listrik paling revolusioner abad ini, Tesla Inc., mengambil namanya sebagai penghormatan. Hari ini kita menikmati cahaya lampu, sinyal radio, pengisian daya nirkabel, hingga teknologi otomasi. Semua itu tak lepas dari warisan ide Tesla. Ia bukan hanya ilmuwan, ia adalah penjelajah gagasan, seorang penyair dalam dunia fisika, seorang pemimpi yang melampaui batas logika zaman. Pada ulang tahunnya yang ke-75 pada tahun 1931, Nikola Tesla tampil di sampul majalah Time. Di momen itu ia menerima lebih dari 70 surat ucapan dari para tokoh besar di dunia sains dan teknik, termasuk Albert Einstein. Semua surat itu kemudian dijilid dan diserahkan kepada Tesla sebagai buku penghormatan. Tesla dikremasi di Ardsley, New York. Abu jenazahnya disimpan dalam bola emas bentuk favoritnya dan kini menjadi koleksi permanen di Museum Tesla di Beauregard bersama topeng kematiannya. Dalam pidato penghormatan saat pemberian medali Edison, Wakil Presiden Institute of Electrical Engineers Ben Rand menyampaikan, "Jika hasil karya Tesla dihapus dari dunia, roda industri akan berhenti, kendaraan listrik tidak akan berjalan, kota-kota akan gelap, dan pabrik-pabrik akan mati." Namanya menandai sebuah era dalam kemajuan ilmu kelistrikan. Ia menutup pidato itu dengan mengadaptasi kutipan terkenal dari puisi Alexander Pope. Alam dan hukum-hukum alam tersembunyi dalam malam. Tuhan berkata, jadilah Tesla, dan semuanya menjadi terang. Nikola Tesla telah meninggalkan dunia ini lebih dari 8 dekade lalu, tapi warisannya terus menyala. Di balik setiap cahaya, gelombang, dan mesin yang kita gunakan hari ini. Kalau kamu merasa kisah ini layak untuk dikenang dan dibagikan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan kisah hebat lainnya, dan tulis komentarmu di bawah. Sampai jumpa di konten selanjutnya.